luar rumah, termasuk sekolah. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sejak Maret tahun 2019 silam, COVID-19 berhasil mengubah banyak hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana semua kegiatan harus dilakukan dari rumah. Semua sekolah dan lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi ditutup dan berganti dengan sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan, termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kata daring bukan merupakan kata yang asing lagi bagi kita saat ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan yang biasa digunakan di negara kita sebagai pengganti dari kata online. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat diartikan sebagai sistem pendidikan dan pembelajaran yang memanfaatkan media dan platform online serta digital agar dapat bertemu dan saling bertukar informasi. Anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK dalam pendidikan merupakan anak-anak yang membutuhkan layanan khusus dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajarannya. Mereka membutuhkan layanan khusus karena keunikan dan keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mereka juga membutuhkan layanan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Di antara mereka ada yang memiliki hambatan dalam kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, kemampuan bersosialisasi, kemampuan mengelola emosi, dan memiliki masalah perilaku. Seharusnya dengan kondisi dan hambatan yang mereka miliki, mereka patut mendapatkan layanan pendidikan yang benar-benar maksimal. Lantas, apa yang terjadi dengan layanan pendidikan bagi mereka di masa pandemi COVID-19 ini? Sama halnya dengan kita, mereka dan para orang tua mereka tentu terkejut dengan sistem daring yang harus dijalankan. Sebuah sistem baru yang dilakukan tanpa persiapan, tanpa perencanaan, dan tanpa bimbingan sebelumnya. Mau tidak semua harus dihadapi. Mungkin masalah daring ini adalah hal yang mudah untuk dihadapi bagi kita yang sama sekali tidak memiliki hambatan dan masalah apapun. Akan tetapi bagi mereka anak berkebutuhan khusus, daring akan menambah problematika yang baru dalam kegiatan mendapatkan pendidikan dengan layanan khusus. Bayangkan saja saat sistem pendidikan diterapkan secara normal dengan tatap muka, anak-anak berkebutuhan khusus masih saja mengalami kesulitan dan berbagai hambatan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan layanan khusus. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah sulitnya anak untuk mencapai pemahaman terkait dengan pembelajaran yang sudah dijelaskan langsung oleh guru di kelas. Bahkan siswa dan mahasiswa dibimbing agar pemahaman dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Meskipun usaha yang dilakukan rasanya sudah cukup maksimal, masih saja banyak anak yang belum mencapai pemahaman sepenuhnya terhadap pembelajaran dan masih selalu membutuhkan pengulangan dan ketergantungan terhadap bantuan guru. Belum lagi dalam mendidik anak dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, mereka benar-benar membutuhkan bimbingan yang ekstra agar pemahaman materi pembelajaran dapat tercapai. Jika pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, tentu peluang mereka untuk mencapai pemahaman akan cukup baik karena mereka dapat melihat meski tidak mampu mendengar dengan baik, dan mereka dapat mendengar meski tidak melihat dengan jelas terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pemahaman tersebut juga hanya dapat dicapai jika guru sudah berusaha maksimal dengan berbagai metode yang dapat digunakan seperti penggunaan bahasa dan juga tulisan braille. Lalu, bagaimana keberhasilan pembelajaran yang mereka peroleh di sistem daring ini? Pembelajaran yang dilakukan secara offline saja sudah memberikan banyak tantangan bagi anak berkebutuhan khusus dan juga guru pendidik khusus, apalagi dengan pembelajaran secara daring. Tentu saja semakin banyak masalah yang dirasakan. Berbagai penelitian mengenai efektivitas pembelajaran daring bagi anak berkebutuhan khusus sejak tahun 2019 mulai gencar dilakukan. Rata-rata dari berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa pembelajaran daring memiliki efektivitas yang sangat rendah dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus karena banyak masalah yang begitu kompleks, seperti penelitian yang dilakukan oleh MISI DKK dalam jurnal Basicenu volume 5 nomor 3 tahun 2021 mengungkapkan tentang
kompleksitas pembelajaran daring bagi anak berkebutuhan khusus. Berbagai masalah yang dihadapi terdiri dari beberapa faktor dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Undang-undang yang melandasi yaitu untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus di SARS COVID-19. Poin kedua, ketentuan pertama bahwa belajar dari rumah dilaksanakan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh untuk memberikan pengalaman mereka bermakna bagi siswa, dengan harapan pembelajaran daring dapat digunakan sebagai pengganti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kemudian dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya dalam pasal 32 Undang-Undang Sisdiknas menjelaskan pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Itu tadi mengenai kasus yang saya analisis. Bagaimana dengan teman-teman mengenai kasus ini? Yang baik dari kasus yang saudari paparkan tadi itu, saya setuju dengan adanya pemberlakuan pembelajaran secara daring, mengingat adanya peningkatan kasus pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, salah satunya itu di ranah pendidikan, sehingga adanya pembelajaran secara daring menurut saya merupakan hal yang cukup tepat dan efektif untuk melakukan pembelajaran sekaligus mencegah adanya peningkatan kasus COVID-19 yang baru. Namun mengingat ini berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, menurut saya adanya pembelajaran yang tatap muka juga tetap diperlukan diselingi dengan adanya pembelajaran daring. Dan misalnya ketika daring diharapkan kiranya guru bisa menyempatkan satu atau dua pertemuan dilakukan secara tatap muka. Demikian dari saya, terima kasih. Diutamakan atau dibedakan dengan anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus atau tatap muka itu lebih dipersering dibanding dengan anak yang bukan berkebutuhan khusus, tapi tetap dengan memenuhi protokol kesehatan dengan siswanya yang dikurangi tetap mengikuti aturan. Saya setuju juga dengan dari Cici dan Windy. Dan memang pembelajaran daring memang perlu. Cuma menurut saya juga mungkin lebih efisien kalau tatap muka. Tapi bukan berarti mungkin memang hanya untuk khusus kegiatan saja yang tatap muka. Seperti mengingatkan anak berkebutuhan khusus di kehambatan pendengaran, tunarungu, yang mereka tuh perlu pelatihan. Seperti yang kita tahu mereka di terapi
perlu diterapi, dan itu tidak mungkin kan dilakukan di rumah mereka, dan mungkin orang tua mereka juga belum terlalu tahu tentang terapi itu. Jadi menurut saya memang kalau soal khusus seperti begitu untuk pelatihan atau terapi, jadi menurut saya itu harus dilakukan dengan tatap muka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya, kalau dari saya sependapat bahwa adanya COVID ini memang menyebabkan banyak sekali hambatan, apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sini saya ingin bertanya tentang faktor psikologi dari anak ABK itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana sebenarnya faktor psikologi dari anak ABK itu sendiri. Baik, faktor psikologi dari anak itu sendiri yaitu kurang efektifnya sistem belajar mengajar anak, lebih sulit dalam memahami, dapat menimbulkan sifat kecanduan bermain media sosial, timbul ketergantungan tidak bisa jauh dari HP, terjadi kegiatan anak yang selalu mengutamakan handphone, guru tidak dapat mengawasi peserta didik secara langsung walaupun di rumah pembelajaran bersama orang tua. Namun peran guru sebagai peserta didik harus bertanggung jawab terhadap peserta didiknya. Jadi apakah anak berkebutuhan khusus ini, misalnya anak-anak yang autis, apakah dia juga ketergantungan dengan gadget atau bagaimana? Itu sih tergantung dari anak itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya. Kalau menurut saya sepakat sama pembelajaran dari rumah ini, karena kalau pembelajaran dari rumah ini dapat menjaga terjadinya COVID-19 toh. Tapi menurut saya kalau pembelajaran dari rumah ini belum sepenuhnya efektif untuk anak ABK. Kita yang bukan anak ABK aja belum bisa memahami semua materi yang dikasih sama guru. Jadi menurut saya sepakat sama teman-teman, karena satu atau dua kali guru itu harus bisa datang atau kunjung ke rumah siswa untuk bisa belajar bersama secara tatap muka di rumah siswa. Sekian. Simpan hasil pembelajaran.
analisis dari kasus saya lempar ke Windy Liansi Sinaga. Baik, perkenalkan nama saya Windy Liansi Sinaga dan kasus yang saya bawakan yaitu mengenai pendidikan anak autis selama masa pandemi COVID-19. Pada studi difabilitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 11 Maret Surakarta menggelar diskusi bulanan virtual dengan tema pendidikan anak autis di masa pandemi COVID-19. Diskusi menghadirkan 4 narasumber yakni Joko Yuwono, Erma Kumalasari, Erni Kadarwati, dan Minsi. Sebanyak 110 peserta hadir dalam diskusi ini yang terdiri dari kalangan dosen, anggota Pergrup, PSD, LPPM, UNS, guru, orang tua, mahasiswa, dan umum. Joko Yuwono mengulas tantangan pembelajaran anak autis pada masa pandemi COVID-19. Dosis pendidikan luar biasa ini menjelaskan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada anak autis yang memiliki masalah perkembangan. Adanya COVID-19 sangat dirasakan dampaknya pada anak autis yang memiliki masalah perkembangan, yaitu bagaimana memberikan prioritas kesehatan bagi anak autis dan layanan pendidikan yang berkualitas. Mereka membutuhkan pendampingan. Anak autis memiliki risiko penularan yang tinggi apabila tidak ada pendampingan terkait masalah kesehatan. Terkait masalah perkembangan, guru dan sekolah perlu tahu bagaimana cara mentransformasikan pembelajaran menjadi media daring. Ketika di rumah terdapat beberapa tantangan yang dihadapi anak autis. Ada 3 komponen yakni guru, orang tua maupun keluarga, dan anak autis itu sendiri. Tantangannya bagaimana guru dapat mendampingi anak belajar selama masa pandemi ini karena anak akan lebih mudah mengalami stres. Karenanya, agar sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan anak membutuhkan waktu untuk beradaptasi atas situasi COVID-19 pada masa pandemi ini. Biarkanlah keluarga saling beradaptasi dan mengenali kebutuhan anak disabilitas termasuk anak autis. Selanjutnya, mengupas materi tinjauan psikologi anak autis dan keluarga di masa pandemi COVID-19. Di saat seperti ini, lingkungan menjadi daya dukung yang sangat penting bagi anak autis. Adanya COVID-19 ini biasanya seseorang akan lebih overthinking terhadap diri sendiri dan kemungkinan mengalami gejala psikosomatis sehingga perlu untuk mengelola pikiran untuk tetap tenang dan menerima keadaan. Kita harus dapat mengelola pikiran diri kita sendiri untuk tetap tenang dan dapat menerima keadaan ini. Kita perlu mencari informasi, namun harus dapat membatasi informasi yang akan kita dapatkan. Kita harus mampu berpikir positif dan memiliki keyakinan. Kita harus mampu mencari strategi baru untuk bertahan melalui kondisi saat ini. Strategi alternatif dibutuhkan agar dapat terhindar dari kebosanan dan stres. Di masa pandemi ini, orang tua diminta mampu memberikan energi positif. Apabila orang tua sedang dalam kondisi buruk, maka anak autis dapat merasakannya dan berdampak pada perkembangan anak tersebut. Berhubungan dengan kondisi psikis anak autis selama masa pandemi ini, orang tua atau keluarga perlu mengawasi pola makan dan kebersihan agar tidak berdampak keburukan. Anak autis juga perlu diberikan pemahaman mengenai kondisi saat ini dengan tetap menyesuaikan karakteristik anak. Dan adanya perubahan rutinitas akan berdampak pada anak autis, sehingga orang tua dapat membuat jadwal aktivitas yang baru namun tetap mengadakan waktu luang bagi anak autis. Pembelajaran yang dilakukan secara daring selama masa pandemi ini perlu memperhatikan beberapa aspek bagi anak autis. Di antaranya, guru perlu membuat struktur maupun rutinitas baru untuk membantu orang tua, murid memberikan tata laksana pemberian tugas, memantau pelaksanaan program, mengevaluasi setiap hasil tugas, dan membuat konsultasi seputar anak. Ada beberapa kelebihan pembelajaran daring yang dirasakan oleh Erni. Orang tua menjadi proaktif, lebih bersemangat menangani anak, dan hubungan orang tua dengan anak menjadi lebih dekat. Pendidikan anak autis terus diberikan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang demi tercapainya tujuan pembelajaran. Orang tua anak autis berbagi pengalaman pengasuh dan mendidik anak autis di masa pandemi COVID-19. Pada saat mengasuh dan mendidik anak di rumah, Minsi merasakan untuk berkomunikasi dengan anak autis menggunakan bahasa verbal dan visual secara rutin dan berulang.
Kebiasaan baru juga harus diberikan dengan membuat jadwal baru anak. Perkembangan mental dan kesehatan fisik anak juga harus selalu dipantau. Disarankan agar orang tua berkolaborasi dan berkomunikasi secara rutin dengan sekolah. Manfaatkan sumber daya yang ada di rumah juga menjadi kunci keberhasilan mendidik anak autis selama di rumah. Terakhir, melibatkan anak dalam aktivitas harian seperti memasak, mencuci. Sekian materi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Saya Ya, silahkan. ya baik, saya sendiri setuju dengan materi yang dipaparkan oleh saudari Windy bahwa kan kita juga mengetahui bagaimana keadaan dari anak autis. Jadi anak autis itu membutuhkan adanya pendampingan dalam melakukan aktivitasnya dia, baik dia di sekolah ataupun dia di rumah. Jadi ketika misalnya dia melakukan aktivitas daring, itu tentunya tidak akan punya dampak yang besar untuk perkembangan anak, terutama dalam bagaimana anak berkembang untuk melakukan aktivitas baik untuk dirinya sendiri. Sehingga di sini peran aktif orang tua itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian adanya kolaborasi antara orang tua dan juga materi atau tugas yang diberikan oleh guru itu sama-sama memberikan dampak yang positif, sebab anak bisa memperoleh pendampingan yang lebih, kemudian juga banyak memperoleh perhatian dari orang tua. Selain itu tujuan pendidikan yang diharapkan oleh guru juga bisa tercapai di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Baik, terima kasih. Apakah masih ada? Saya. Ya, silakan. Ya, jadi kalau dari materi yang dipaparkan tadi terlihat jelas bahwa penulis ini setuju dengan adanya pembelajaran daring untuk anak autis, di mana di sini melibatkan orang tua sebagai pendamping mereka. Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju dengan itu karena bisa kita ketahui anak autis itu dia sulit untuk beradaptasi seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia dari dulunya belajar di sekolah dan kemudian kembali belajar di rumah, pasti ada adaptasi yang harus dia lakukan untuk anak autis itu sendiri. Jadi kalau saya tidak setuju dengan sepenuhnya orang tua yang menjadi pendamping untuk anak autis itu sendiri. Harus ada dampingan lain dari guru, mungkin 2 atau 3 kali dalam 1 minggu itu harus melakukan tatap muka dengan anak autis tersebut. Biarpun dalam 1 minggu itu guru tersebut pasti memberikan pelajaran dengan melalui Zoom mungkin atau sebagainya, tapi seharusnya ada pertemuan tatap muka lah untuk anak autis supaya dia juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau itu udah sekian dari saya. Baik, kalau dari saya setuju dengan saudari Suci mengenai ini anak autis tidak sepenuhnya dilakukan oleh orang tua, karena walaupun sistem pengajarannya itu terstruktur, mengevaluasi atau melakukan konsultasi, karena di mana masalah yang kerap muncul itu biasanya di lingkungan keluarga itu ketidaksiapan orang tua dan ketidakmampuan bagi orang tua untuk menggantikan posisi guru sebagai posisi guru khusus anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Baik, kalau dari saya sendiri sebenarnya juga setuju dengan
saudari Suci, kalau anak autis itu membutuhkan pembelajaran secara langsung, karena yang kita tahu memang anak autis tidak bisa diam di satu tempat, apalagi untuk cuman duduk melakukan Zoom. Saya rasa itu hal yang agak susah dan tidak semua orang tua itu memahami bagaimana cara mendidik anak autis yang baik begitu, karena mereka juga pasti minim akan pengetahuannya sendiri. Sekian dari saya, apakah masih ada? Saya juga sepakat dengan teman-teman Suci sama Rifka sama pemateri, karena memang sepenuhnya itu orang tua tidak tidak hanya orang tua yang bisa mendampingi anaknya, tetapi guru itu harus bisa meluangkan waktunya untuk bisa bagaimana untuk mengajar anak autis tersebut. Apabila kan orang tua itu pasti bukan hanya anaknya aja yang orang tua itu begini. Orang tua itu mungkin tidak bisa mendampingi anaknya setiap saat untuk melakukan Zoom. Orang tua juga itu kan ada kerjaan lain seperti keluar jual ke apa ke gitu kan, pasti ada pekerjaan lainnya. Jadi menurut saya dalam satu minggu itu guru itu wajib pergi ke rumah siswa tersebut untuk belajar bersama gitu. Sekian dari saya. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Aulia Suci. Iya. Baik, jadi untuk materi saya sendiri itu judulnya Jeritan Hati Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi. Jalan kaki ke rumah guru karena rindu. Proses belajar dalam jaringan atau daring di masa pandemi COVID-19 menjadi siksaan batin bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Nunukan, Kalimantan Utara. Kemudian kata Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Nunukan, belajar jarak jauh itu bisa dikatakan siksaan bagi anak-anak sekolah luar biasa. Mereka seakan diasingkan dari dunianya dan dijauhkan dari orang-orang yang senasibnya, apalagi mereka sangat butuh perhatian dan butuh komunikasi untuk mengekspresikan yang mereka rasakan. Kemudian merebaknya virus COVID-19 yang berakibat meniadakan belajar tatap muka membuat para guru SLBN Nunukan harus memutar otak untuk membuat inovasi pembelajaran seefektif dan sesederhana mungkin bagi para anak didik mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Para guru dihadapkan pada tantangan kunjungan langsung dari rumah ke rumah yang kebanyakan harus melewati bukit, turun gunung dengan medan tidak mudah, sebab dari sekitar 78 pelajar SLB Negeri Nunukan bisa dikatakan mayoritas tinggal di pelosok yang jauh dari perkotaan. Tantangan bagi kami adalah kreativitas. Anak-anak berkebutuhan khusus sangat berbeda. Kita mengandalkan video dan gambar untuk mengajari mereka, memahamkan mereka dengan bahasa yang sangat sederhana dan sedetail mungkin, kata Simon. Kemudian untuk reaksi siswa SLB Nunukan saat libur sekolah itu, untuk guru-gurunya itu mengaku kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada para anak didik mereka ketika pertama kali meliburkan sekolah sekitar akhir Maret 2020 lalu. Ada 4 jenis anak berkebutuhan khusus di SLB Nunukan, yaitu tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, dan autisme. Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut menunjukkan banyak ekspresi bingung,
dan beberapa marah karena belum memahami secara benar mengapa sekolah harus libur dan harus belajar di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Para guru sangat memahami dunia anak-anak berkebutuhan khusus. Justru ada di sekolah sebuah wadah di mana mereka bisa berinteraksi dengan bebas sesamanya tanpa ada jarak karena kekurangan mereka. Di sekolah lah mereka saling mengenal, mendapat banyak teman dan merasa diperhatikan. Sekolah menjadi ikatan batin mereka demikian kuat sehingga rasa persaudaraan begitu mengakar. Kemudian mereka memiliki ekspresi berbeda ketika merasa saudara mereka tersalimi atau mendapat perlakuan tak mengenakan dari orang normal. Anak berkebutuhan khusus memiliki emosi tidak stabil, mudah merasa dan sensitif, butuh kesabaran ekstra dan kepedulian penuh untuk memahami talenta dan karakter mereka, kata Simon lagi. Selama ini pembelajaran juga disesuaikan kemampuan intelijensi anak dan ekonomi keluarga. Dikatakan dari 78 pelajar SLB Negeri Nunukan dari 3 jenjang yaitu SDLB, SMPLB dan SMALB, sebanyak 50% memiliki kendala dalam pembelajaran daring akibat tidak memiliki ponsel. Mereka lahir dari keluarga tidak mampu dengan penghasilan yang pas-pasan sehingga jangankan ponsel Android, untuk makan saja mereka harus bekerja keras. Kendala lain adalah sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus tidak mengenyam pendidikan sehingga menambah berat pekerjaan para guru. Simon menceritakan siswa SLB masih tidak menerima keadaan saat ini di mana mereka harus belajar dari rumah. Semenarik apapun para guru dalam memberikan bimbingan, tidak sama kondisinya ketika para anak berkebutuhan khusus berada di sekolah. Tidak sedikit anak yang menangis dan memohon agar mereka setiap hari dijemput di sekolah seperti biasa dan bisa berkumpul dengan teman dan guru. Bahkan beberapa siswa SLB selalu menelpon guru di sekolah menanyakan kenapa mereka tidak lagi dijemput bus dan jarang sekali berkumpul ataupun bertemu guru. Waka Kurikulum SLBN Nunukan Romudani mengatakan kurikulum SLB tentu berbeda dengan sekolah normal. Di SLB meski usianya sama, kemampuan intelijensi mereka berbeda sehingga yang paling dibutuhkan adalah bagaimana mengoptimalkan bakat mereka di bidang yang mereka sukai. Untuk yang suka menggambar akan diarahkan sebagai pelukis atau pembatik. Kemudian untuk yang suka tata boga akan dihadiahi akan dilatih, maksud saya bagaimana membuat ragam kuliner. Demikian pula yang memiliki kecenderungan terhadap seni dan olahraga. Selain itu, 11 guru yang ada dijadwalkan memberikan tugas dengan gambar setiap hari Senin, menjelaskan tugas yang ada dalam kertas tersebut. Kemudian di hari Sabtu mereka akan datang lagi melakukan koreksi dan memberikan pemahaman soal-soal yang belum difahami para anak didik. Itu materi kasus dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Anda? Jadi kan dari kasus yang saudari Suci bahas, memang sebenarnya pembahasan kita semua memang merujuk kalau anak ABK tuh lebih bagusnya untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
Tapi kalau di pembahasan yang Suci bawakan, memang kalau dilihat lagi seperti solusinya kayak guru harus mengunjungi rumah, sedangkan yang dibahas ini kebanyakan ke rumah-rumah dengan harus melewati bukit, turun gunung dengan medan yang tidak mudah. Jadi menurut saya kalau untuk solusi yang saya berikan untuk isu ini, balik lagi ke pemerintah, bagaimana pemerintah bisa membantu para guru SLB juga, karena kan yang kita tahu memang tatap muka lebih efektif untuk anak ABK, sedangkan mereka juga anak-anak ABK lebih senang, merasa senang kalau mereka bertemu guru-guru mereka, teman-teman mereka di sekolah. Jadi menurut saya kembali lagi kepada pemerintah, bagaimana pemerintah juga bisa membantu masyarakat atau guru-guru SLB untuk bisa mengunjungi rumah-rumah siswa dengan dibiayai atau diberikan bagaimana sarana mereka untuk rumah-rumah siswa itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Bisa ada? Ya saya. Iya. Di sini saya belum setuju baik pro atau kontra, tapi di sini saya ingin bertanya sedikit terkait dengan analisis ekologi. Jadi di sini kan tentunya ada adaptasi atau penyesuaian pembelajaran dari anak ABK dengan pembelajaran yang saat ini diterapkan. Kemudian dari materi yang dipaparkan oleh Saudari Suci terkait lingkungan belajar anak berkebutuhan khusus di rumah sangatlah berbeda dengan pada saat mereka belajar di sekolah. Kurangnya perhatian dari orang tua dan juga beberapa yang tidak mengenyam pendidikan membuat anak ABK kesulitan pada saat menerima materi dari guru. Lalu di sini saya ingin bertanya, dari Saudari Suci sendiri, menurut Anda bagaimana tindakan yang perlu dilakukan berupa baik itu pencegahan atau untuk menyelesaikan permasalahan terkait masalah ekologi yang dialami oleh anak ABK ini sendiri? Iya. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau berbicara tentang ekologi itu berarti kita berbicara tentang lingkungan. Nah, untuk bagaimana cara untuk mengatasi ekologi untuk anak ABK itu sendiri? Kalau saya kan di sini kita berbicara tentang COVID-19 yang memang terjadi dengan kita, jadi itu memang tidak bisa disepelekan, apalagi mungkin dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kita tidak tahu apakah mereka mempunyai penyakit yang lain atau tidak. Jadi kita tidak bisa senormal mungkin mengatakan bahwa seorang guru harus datang ke rumah masing-masing siswanya untuk melakukan visit atau apa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi di sini kita juga tidak bisa berkata bahwa seorang guru ini tidak perlu lagi untuk melakukan kunjungan ke rumah para anak tersebut, karena memang anak-anak ini membutuhkan dukungan dari orang tua dan gurunya untuk mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sudah tepat yang dipaparkan tadi dari kepala sekolah. Beliau mengatakan, jadi kadang guru saat visit atau kunjungan ke rumah tidak ada orang tuanya, bisa pergi ke kebun dan lain sebagainya, berarti di situ ada peluang untuk guru ini memberikan perhatian lebih terhadap siswa tersebut. Kemudian di mana nantinya kalaupun memang seorang guru ini tidak bertemu dengan orang tuanya, berarti ada kemungkinan bahwa anak ini
ada sedikit pemahaman yang didapatkan dari seorang guru. Seperti itu. Mungkin lebih ringkasnya saya lebih setuju bahwa guru ini melakukan visit 1 atau 2 kali dalam 1 minggu ke rumah siswanya. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan dulu ke saudari Lucia. Ya baik, dari jawaban terkait pertanyaan saya tadi, yaitu berkaitan dengan analisis ekologi atau bagaimana lingkungan anak, kemudian berkaitan dengan bagaimana cara mengatasinya, seperti yang dikatakan oleh saudari Suci, bahwa di sini balik lagi bahwa di sini tuh dibutuhkan adanya koordinasi dan juga peran aktif orang tua maupun pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang tetap efektif bagi anak. Sehingga saya juga setuju bila dikatakan bahwa di sini tuh kedua komponen ini, baik keluarga maupun sekolah, itu sama-sama berperan penting. Iya, baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya serahkan ke Lucia, saudari Lucia. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Lucia Mulia Tindak akan memaparkan materi saya, di mana judul materi saya yaitu tingginya angka putus sekolah siswa sekolah dasar di tengah pembelajaran digital di awal masa pandemi COVID-19. Jadi pembelajaran digital merupakan sistem pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Akibat pandemi COVID-19, begitu banyak perubahan yang terjadi dari berbagai segi kehidupan, salah satunya itu dari segi pendidikan. Adanya perubahan ini tentunya membawa pengaruh yang besar pada kelangsungan pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu tingginya angka putus sekolah, terutama pada awal masa pandemi COVID-19 di tahun 2019 di tingkat sekolah dasar. Sebelum memasuki masa pandemi COVID-19, jumlah anak yang putus sekolah dari tahun 2019 ke 2019 mengalami penurunan yang drastis. Namun, memasuki tahun 2019 terjadi peningkatan, terutama pada jenjang sekolah dasar mencapai 26,7 ribu siswa yang putus sekolah. Di tahun ajaran 2019-2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat 157 ribu siswa sekolah dasar hingga SMA yang putus sekolah, dan siswa yang terbanyak berada di jenjang SD sebanyak 59,4 ribu siswa. Dengan jumlah siswa keseluruhan berdasarkan data Kemendikbud 2019-2020, dari SD itu berjumlah 25,2 juta, siswa SMP berjumlah 10,1 juta, siswa SMA berjumlah 5 juta, dan siswa SMK berjumlah 5,2 juta. Lalu pada tahun 2020 atau 2020-2021, jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar menurun sebanyak 13,02% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sebanyak 44.516 siswa sekolah dasar mengalami putus sekolah. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya perubahan dalam sistema pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan digital yang dilakukan. Jak laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar SD merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Adanya penurunan pada angka putus sekolah ini merupakan hal yang patut diapresiasi, namun masih disayangkan sebab sampai sekarang masih ada anak yang belum bisa memenuhi pendidikan sampai selesai, seperti yang tertera pada Undang-Undang 1945 Bab 8 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Adapun terkait kasus saya ini, analisis yang saya analisiskan dari kasus saya itu yang pertama terkait analisis konten. Menurut pendapat saya sendiri, yang pertama itu konten yang digunakan selama pembelajaran digital bagi siswa SD, terutama di awal masa pandemi itu di 2019 itu masih berupa pemberian dan pengumpulan tugas secara offline dan siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri. Selain itu, biasanya itu adanya penggunaan media online seperti PDF dan dokumen, karena di situ masih ada perubahan cara mengajar dari yang biasanya itu tatap muka menjadi online. Di situ media yang digunakan misalnya seperti PDF atau dokumen itu masih bersifat konvensional, jadi masih biasa-biasa saja dan kurang menarik untuk pembelajaran siswa SD. Lalu untuk analisis teknisnya itu ada 3 poin yang saya analisis.
Yang pertama yaitu teknis pembelajaran jarak jauh berbasis jarak jauh itu menjadi fokus pikiran baru bagi orang tua dan siswa, mulai dari penyediaan sarana belajar online seperti handphone, jaringan, dan juga biaya kuota. Kemudian adanya perubahan pola belajar yang semula dilakukan secara langsung bersama guru dan teman, kemudian beralih menjadi pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pembelajaran sangat memerlukan adanya akses jaringan yang baik pula, sehingga terdapat berbagai hambatan yang dialami oleh siswa SD dan bisa mengakibatkan adanya kenaikan angka putus sekolah. Lalu yang berikutnya itu analisis psikologi. Adanya perubahan cara belajar berpengaruh pada penurunan motivasi belajar anak. Selain itu, adanya ketidaksiapan menghadapi perubahan cara belajar atau perubahan budaya belajar menjadi pembelajaran jarak jauh membuat psikologi anak menjadi terganggu. Lalu yang berikutnya analisis ekonomi. Orang tua maupun anak mengalami kesulitan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi tagihan belajar secara digital, terutama karena siswa sekolah dasar masih banyak yang belum menggunakan alat telekomunikasi seperti handphone. Lalu analisis yang terakhir yaitu analisis ekologi. Di sini menurut analisis saya, lingkungan itu terutama di awal pandemi 2019 itu masih kurang mampu menyesuaikan diri dan memberi ruang yang nyaman bagi siswa sekolah dasar untuk belajar secara daring dengan optimal, sehingga hal itu mengakibatkan adanya pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan anak itu mengalami putus sekolah di tingkat SD. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi saya. Kan tadi judulnya itu tentang tingginya angka putus sekolah siswa sekolah dasar di tengah pembelajaran digital di awal masa pandemi. Sebenarnya saya kurang sepakat dengan adanya pengumpulan tugas secara offline, di mana hal tersebut sama saja memicu adanya kembali COVID-19 seperti itu. Apalagi anak-anak ini kan sudah diajarkan bagaimana pembelajaran melalui media online. Jadi menurut saya tidak perlu lagi ada pengumpulan tugas secara offline yang dimana bisa menyebabkan meningkatnya COVID-19. Kalau saya mungkin untuk analisis kontennya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ya baik, itu tanggapan dari Saudari Uci terkait analisis konten. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin menanggapi terkait analisisnya lain atau deskripsi kasus tadi. Yang pro dulu baru selesai. Jadi saya sepakat dengan adanya pembagian. Sepakat saja. Ya baik, sembari menunggu tanggapan dari teman yang lain terkait dari pendapat Saudari Suci berkaitan dengan bagaimana analisis konten di mana anak SD itu banyak yang melakukan adanya pengumpulan tugas secara offline dan juga bisa memicu adanya peningkatan kasus COVID-19 di SD. Kalau jadi tadi berkaitan dengan hal ini seperti yang saya paparkan pada analisis konten saya, itu merupakan hal yang dapat mengakibatkan adanya hambatan dan juga mengakibatkan bisa meningkatnya putus sekolah pada anak SD. Jadi ketika anak SD itu hanya diberikan tugas secara offline kemudian diberi kesempatan secara mandiri, hal ini tentunya bukan merupakan konten yang menarik dan bisa menunjang anak untuk belajar, sehingga hal ini bisa berpengaruh terhadap meningkatnya angka putus sekolah bagi siswa sekolah dasar. Seperti itu, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Ini kayak Jadi wajar kalau ada untuk melakukan tugasnya.
pemateri dengan adanya pengumpulan tugas secara offline, karena itu merupakan adaptasi anak dengan adanya pembelajaran secara daring. Setidaknya mereka masih sesekali untuk datang ke sekolah berinteraksi dengan para guru. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas tanggapan dari Saudari Windy. Mungkin masih ada yang ingin menanggapi? Ya baik, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya, Iren. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irene Melani Padati. Di sini saya akan membahas pembahasan atau isu yang akan kita bahas dengan judul Balada Anak-anak Pedalaman Papua di Era Belajar Pakai Zoom. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu tidak relevan bagi anak-anak Papua, terutama anak-anak di daerah pedalaman. Salah satu kabupaten yang akan kita fokuskan di sini yaitu kabupaten di pesisir selatan Papua, Kabupaten Asmat. Asmat merupakan salah satu kabupaten yang masing-masing distriknya itu dipisahkan oleh sungai dan laut. Jadi dari segi mobilitas, Kabupaten Asmat itu sangat sulit dicapai. Nah, syarat-syarat untuk kalau kita ingin menggunakan Zoom kan harus memiliki listrik. Tapi di daerah Asmat, listrik saja setiap minggu mungkin hanya beberapa hari dialirkan ke sana. Kemudian kondisi pendidikan yang tidak kalah memprihatinkan. Kalau kita ke sana bisa menemukan anak-anak umurnya yang setingkat SMP bahkan SMA yang tidak bisa membaca, tidak mengenal angka dan huruf. Kemudian wajib PJJ atau pemberlakuan PJJ ini sangat tidak mungkin dilakukan di Asmat. Banyak guru-guru dan kepala sekolah yang tidak hadir. Sekolah hanya sebatas bangunan. Pemandangan ini banyak sekali dapat disaksikan di sebagian besar sekolah di kampung pedalaman Papua. Hanya guru dan kepala sekolah yang memiliki hati untuk tetap tinggal, dan sisanya mereka kebanyakan hanya berada di kota atau ke sekolah ketika ujian saja. Kemudian anak-anak ini juga selain itu harus memecahkan masalah orang tua atau membantu orang tua dalam mencari makan. Jangankan untuk mendampingi anak-anaknya belajar melalui Zoom, orang tua mungkin lebih banyak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia harus berjuang bertahan hidup, tidak memiliki gawai apalagi kemampuan menggunakannya. Gambaran anak-anak Asmat mungkin menjadi gambaran sebagian besar anak-anak di pedalaman Papua menjalani pendidikannya. Jadi kegiatan PJJ ini harus dilaksanakan dalam masa pandemi, sedangkan mereka seperti tidak mampu untuk melakukan PJJ ini dengan maksimal. Mungkin itu dari pembahasan yang saya bacakan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain, pendapat, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi melihat kondisi anak-anak di suku Asmat tadi yang mengalami adanya kesulitan terhadap akses jaringan dan juga pembelajaran secara daring, mengingat di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya terkait dengan konten yang diberikan, itu menurut penyaji sendiri, apa yang harus dilakukan oleh baik itu pihak sekolah, mengingat mereka itu kan sulit untuk menjangkau pembelajaran daring. Selain itu mereka juga harus mencegah adanya penyebaran COVID-19. Lalu kalau misalnya menurut pemateri sendiri dari segi teknisnya itu sebaiknya itu seperti apa? Terima kasih. Dari segi teknis ini. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Cici. Jadi di sini kalau dilihat dari faktor atau analisis teknis, jadi menurut saya karena kan kondisi iklim atau geografis di Papua kan ada dataran tinggi dan dataran rendahnya, pasti akan susah juga untuk kalau Zoom kan pasti harus ada jaringan, sedangkan di Papua kan memang tidak semua di sana itu memiliki tower.
apalagi di daerah pedalaman. Selain itu juga kan transportasi, seperti yang tadi saya jelaskan, jalan-jalan di sana itu masih belum bagus seperti yang di kota-kota. Jadi selain itu juga kalau di sana kan yang kita tahu di Papua kan banyak kejadian seperti pembantaian, yang dimana tidak melihat orang-orang di sana yang melakukan itu kan tidak melihat siapa orang itu, dia akan langsung melakukan pembantaian. Jadi untuk analisis teknis sendiri memang mungkin menurut saya memang harus kembali lagi kepada pemerintah sekarang, terutama di bagian militer, tentara yang sedang mencoba untuk bagaimana caranya berdamai dengan orang-orang yang disebutkan sebagai pelaku pembantaian ini. Jadi mungkin sedangkan pastikan PT Telkomsel di isu yang saya baca ini dijelaskan juga PT Telkomsel yang sedang berusaha juga ingin membangun tower di pedalaman-pedalaman Papua, tapi kembali lagi karena kejadian-kejadian pembantaian yang membuat resah atau keamanan yang sangat kurang di daerah sana. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan ke Cici. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Dari yang saya pahami di sini tadi itu bahwa sebenarnya itu di sini adanya kesulitan untuk akses itu juga dipengaruhi oleh akibat adanya bagaimana penerimaan masyarakat terhadap lingkungan luar. Salah satunya itu dengan pemasangan tower. Di sana itu masih ada kasus seperti pembantaian mengakibatkan sulitnya pemerintah, atau contohnya tadi seperti pihak operator jaringan seperti Telkomsel untuk membangun adanya jaringan untuk diakses di sana, sehingga di sini mungkin dari cara untuk menanganinya atau apa yang harus diperhatikan itu supaya kejadian ini tidak terus terjadi itu adalah bagaimana peran pemerintah untuk bisa mencegah adanya kasus-kasus pembantaian, sehingga masyarakat sana juga bisa lebih terbuka terhadap perkembangan dan juga pembangunan seperti itu, sehingga diharapkan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini teknis yang dikembangkan di sana itu bisa dikembangkan sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Ya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin berpendapat atau bertanggap. Silakan. Mungkin sambil menunggu teman-teman lain yang ingin berpendapat, mungkin saya akan menjelaskan lagi bagaimana menurut saya tentang analisis ekologi belajar dari isu atau pembahasan yang saya bahas. Jadi kalau menurut saya, kalau anak-anak asmat berangkat kan mereka kesusahan karena bangunan sekolahnya mereka yang jauh dari rumahnya mereka. Seperti yang kita tahu atau seperti di media sosial yang kita lihat, memang keamanan para tentara militer yang memang ditugaskan di sana, yang dimana mereka bergaul atau mereka tinggal menetap di sana itu dengan tujuan membantu anak-anak tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau setiap pagi itu para tentara berkumpul dengan mobil pick up mereka, kumpul di daerah pemukiman warga. Jadi anak-anak itu tinggal datang ke sana di mobil dan akan langsung diantarkan oleh tentara ke sekolah mereka. Karena kan PJJ ini memang tidak efektif bagi mereka. Jadi yang saya lihat sekarang pemerintah memberikan solusi itu, tentara yang datang ke permukiman mereka dan mengantarkan mereka ke sekolah dan akan dijemput kembali. Mungkin itu dari saya. Jadi mungkin ada teman-teman lain yang ingin berpendapat atau bertanggapan, saya persilakan. Baik, karena mungkin sudah tidak teman-teman, sekian dari saya serahkan selanjutnya kepada Raudan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang saya bawakan yaitu pengaruh pandemi COVID-19 bagi pendidikan luar biasa. Pembelajaran pendidikan luar biasa harus disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Dengan adanya metode belajar dari rumah, perlu modifikasi dan perubahan pembelajaran agar pembelajaran masih tetap berlanjut. Terdapat tantangan dalam pembelajaran pendidikan luar biasa pada masa pandemi COVID-19
COVID-19 kepada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah mengenai cara guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar yang tidak dilakukan secara tatap muka. Guru harus menyesuaikan kurikulum pendidikan khusus pada masa pandemi ini. Tentunya tidak mudah menghadapi perubahan situasi belajar mengajar dan kondisi belajar yang dilakukan dari rumah masing-masing. Ada 3 model sistem pembelajaran bagi sekolah berkebutuhan khusus (SLB) selama masa pandemi COVID-19, yaitu sistem daring. Orang tua datang ke sekolah dan guru melakukan home visit. Sedangkan untuk model pembelajaran yang digunakan sekolah diantaranya video call, video konferensi, aplikasi online untuk penugasan melalui laporan WhatsApp. Penugasan merupakan menggunakan aplikasi dan diserahkan saat masuk setiap minggunya. Dari sistem pembelajaran tersebut, orang tua bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan untuk putra-putrinya. Beberapa hambatan pemberian layanan pendidikan luar biasa di masa pandemi ini. Di awal masa pandemi, banyak guru dan orang tua tidak mampu membayangkan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus dilakukan lewat belajar daring. Sekadar minta siswanya duduk di bangku untuk menatap mata guru saat belajar tatap muka. Saat belajar tatap muka saja kerap memakan waktu, apalagi harus dilakukan secara daring. Di awal pembelajaran jarak jauh dilakukan. Sebagian siswa berkebutuhan khusus ada yang tidak mau belajar. Hal ini terjadi karena siswa tidak bisa dengan rutinitas belajar dari rumah. Siswa hanya tahu belajar harusnya di sekolah, bukan di rumah. Butuh waktu bagi guru dan orang tua meyakinkan siswa untuk belajar dari rumah. Belajar dilakukan melalui video call lewat materi yang disampaikan kepada orang tua. Selama belajar dari rumah, orang tua jadi pegangan utama bagi anak berkebutuhan khusus. Terlebih karena banyak di antaranya yang belum mampu belajar mandiri. Keadaan sebagian orang tua juga bekerja menjadikan mereka tak setiap saat bisa mendampingi. Sebagian besar ABK memiliki gangguan sensorik dan harus diterapi berkali-kali juga. Banyak dari siswa berkebutuhan khusus selama ini harus rutin menjalani terapi di sekolah. Namun, akibat pandemi, layanan terapinya tidak berjalan secara rutin atau bahkan terhenti. Akibatnya, kondisi siswa berkebutuhan khusus tersebut banyak mengalami kemunduran. Siswa berkebutuhan khusus rentan mengalami penurunan dalam pendidikan karena penerapan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang telah dilakukan bertahun-tahun di sekolah bisa hilang karena tidak rutin dilakukan atau diterapkan di rumah. Bagi siswa berkebutuhan khusus, mereka tidak hanya butuh pengetahuan tetapi juga butuh interaksi langsung berupa sentuhan dan bimbingan yang intensif dengan guru. Terputusnya interaksi langsung antara guru dengan siswa yang cukup lama akan berdampak serius, seperti siswa tidak mau bersekolah lagi, bahkan pembelajaran harus dimulai dari awal lagi karena anak berkebutuhan khusus memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, siswa berkebutuhan khusus sangat membutuhkan penanganan langsung secara tatap muka demi mencapai target perkembangan dan pembelajaran siswa. Itulah materi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang dibawakan oleh pemateri mengenai bagaimana teknis dari pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru, yaitu melalui video call atau video konferensi, atau orang tua yang datang ke sekolah ataupun guru yang datang visit ke rumah masing-masing siswa. Jadi menurut saya mungkin hal itu bisa dikembangkan agar anak berkebutuhan khusus ini bisa lebih cepat dalam adaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin menanggapi.
Mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan ke Kevin. Iya, baik. Jadi materi yang dikirimkan dari saudari Kevin itu analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Jadi menurut saya yang dikirim Kevin ini adalah artikel di mana artikel ini berisi tentang peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Jadi untuk deskripsi kasusnya sendiri itu dia menyebutkan bahwa keluarga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak yang merupakan tempat utama dalam dan peran dalam memulai kehidupannya. Di dalam keluarga, nilai agama, moral, serta sosial dapat dilakukan lebih efektif ketimbang dilakukan di institusi lainnya. Nah, menurut saya mungkin untuk materi yang ini memang sudah sangat tepat mengenai keberadaan orang tua itu sendiri. Kemudian untuk kasusnya itu sendiri mungkin Kevin belum memahami dengan baik tentang tugas ini. Jadi menurut saya mungkin kalau untuk kasusnya itu kurang sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita kali ini.
Ya baik, sekian itu tadi debat kami dari kelompok 2 terkait dengan kasus yang sudah kami angkat berkaitan dengan permasalahan digital, terkhususnya itu bagi anak berkebutuhan khusus. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam proses debat kami ini, dan akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.